Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali santri Yahki yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita harus banyak bersyukur kepada Allah, karena hingga detik ini Allah masih kasih nikmat yang begitu banyak kepada kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Semoga dengan syukur kita Allah akan menambah banyak nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para bapak ibu wali santri Yahki yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf kami pada pertemuan pertama untuk wali santri pesantren Yahki tidak bisa hadir karena kami sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci, dan mohon doanya semoga kami bisa menjalankan semua rukun dan wajib haji dengan baik dan benar, dan bisa mengantarkan kami kepada haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Para bapak ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu harus betul-betul yakin, bapak ibu harus betul-betul mantap ketika memondokkan anaknya. Yakinlah bahwa yang menjadikan anak kita nanti sukses atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping karena usaha perjuangan anaknya, doa kedua orang tuanya, dan keikhlasan guru-gurunya. Maka ketika bapak ibu memondokkan, harus memantapkan diri, memantapkan hati. Bismillah ya Allah, saya pondokkan anak saya, semoga nanti bermanfaat dunia akhirat. Ya Allah, saya mondokkan anak saya berharap anak saya menjadi anak yang berkah di dunianya dan di akhiratnya. Saya memondokkan anak saya, semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah salah niat. Jangan pernah niat nak tak pondokkan ke situ biar kamu bisa kerja ini dan itu. Tidak. Para bapak ibu sekalian yang dicintai oleh Allah, kami sudah banyak teman. Ada anaknya tukang lontong, anaknya penjahit, tapi karena dia sungguh-sungguh, gurunya ikhlas dalam mengajarkan, sehingga dia bisa kuliah sampai ke luar negeri. 13 tahun dia di Australia, pulang, kemudian menjadi profesor termuda. Dan beberapa hari yang lalu pada saat saya sudah di Madinah, dia diangkat menjadi seorang rektor. Mereka anak orang yang tidak punya. Sekolahnya bukan sekolah yang mewah. Sekolahnya adalah sekolah-sekolah biasa saja. Maka yang menentukan sukses itu bukan sekolah, tapi adalah anak panjenengan semua yang sungguh-sungguh. Guru yang ikhlas mengajarkan anak jenengan, dan juga doa yang istiqomah dari panjenengan semua. Itulah yang akan menjadikan sukses putra-putri kita. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama mantapkan hati, mantapkan diri bahwa anak saya taruh di pesantren ini semoga menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk umat, lebih bermanfaat untuk agama, lebih bermanfaat untuk keluarganya, dan bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang pertama memantapkan hati, menata hati agar tidak salah niat. Niatnya adalah niat karena Allah, semoga menjadi anak yang lebih baik dan lebih berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, para bapak ibu sekalian wali santri Yahki yang dirahmati oleh Allah, para bapak ibu nanti jangan kaget. Ada anak yang langsung kerasan, ada anak yang masih harus kangen dengan orang tua. Itu semua kembali kepada kedua orang tua. Ketika orang tuanya yakin menitipkan anaknya di pondok, sambil menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya titip anak saya mondok di sini, semoga menjadi berkah buat kehidupannya dan kehidupan keluarga kami semua. Maka ketika mantap, jangan pernah diangan-angan, jangan pernah terlalu khawatir, jangan terlalu banyak mikir, karena semua akan berpengaruh kepada kerasan atau tidaknya anak panjenengan semua mondok. Maka pengalaman yang kami lihat, ada anak yang langsung kerasan, ada anak yang harus nangis, dan kemudian butuh proses 1 bulan dia harus kerasan. Bahkan banyak sekali anak-anak yang dulunya tidak pernah kerasan,
tapi sekarang dia tidak mau pulang. Sudah menikmati hidayah Allah, sudah menikmati nikmatnya ilmu yang ada di pondok pesantren. Maka para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, yang penting saya sampaikan adalah pertama tata niat. Anaknya niat yang baik dan benar lillahi ta'ala. Jangan mikir untuk jadi apa dan apa, itu urusan Allah. Ketika anak kita punya ilmu yang bermanfaat, taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada orang tua, saya jamin anaknya akan menjadi orang yang sukses besar. Ini banyak contohnya. Tidak ada jaminan dia sekolah yang maju kemudian dia sukses. Banyak orang-orang yang sekolahnya biasa tapi menjadi sukses besar. Ini banyak contohnya. Tidak ada jaminan dia sekolah yang maju kemudian dia sukses. Banyak orang-orang yang sekolahnya biasa tapi menjadi sukses besar, luar biasa. Maka para bapak ibu sekalian, yang kedua harus mantap, tidak boleh terlalu banyak angan-angan. Harus yakin, harus pasrah total kepada Allah. Ya Allah, saya titipkan di sini, semoga jadi bermanfaat. Para wali santriyahki yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah jangan lupa istiqomah untuk berdoa. Tidak perlu lama berdoa itu, yang penting istiqomah. Habis sholat, pastikan bahwa kita doa buat anak kita agar kerasan di pondok, agar semangat di pondok, dan akan memperoleh banyak ilmu di pondok. Dan bisa merubah akhlaknya, merubah kehidupannya, merubah masa depannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga yaitu tadi, harus istiqomah dalam doa. Harus istiqomah. Ketika jenengan udzur, pastikan ketika adzan tiba, berhenti sejenak, kemudian Fatihah buat anaknya. Kirim doa buat anaknya ketika masih ragu untuk membaca Al-Quran. Cukup dengan doa-doa Jawa. Allah Maha Tahu. Allah akan ijabah semua doa-doa kita. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang selanjutnya, jadilah seperti ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i itu terkenal dengan orang yang sangat kuat keinginannya. Dia tidak berpikir mampu atau tidak. Pada saat ditinggal oleh bapaknya, ibunya merawat Imam Syafi'i itu dengan sendirinya. Berjuang dengan sendirinya, dan dia punya keyakinan besar bahwa kelak anaknya akan menjadi orang yang sukses. Maka para bapak ibu kalau kepingin anaknya sukses, jenengan pun harus punya mimpi besar bahwa saya yakin anak saya kelak akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang bermanfaat buat umat. Maka itu harus dijaga, harus ditanamkan. Imam Syafi'i itu ibunya luar biasa. Diantarkan dia ke pondok. Selesai di pondok ini, kemudian dia dipondokkan ke Madinah. Dari Madinah dipondokkan ke Irak sambil bilang, wahai Imam Syafi'i, kamu antarkan kamu untuk mondok dan jangan pernah pulang, atau kita nanti ketemu di surga. Itulah tekad dari ibu Imam Syafi'i. Kepingin dia bagaimana Imam Syafi'i sungguh-sungguh kemudian mendapatkan ilmu yang banyak. Ternyata dengan kesungguhan ibunya, kesungguhan Imam Syafi'i, kesungguhan ibunya berdoa dan beribadah, minta kepada Allah, kesungguhan Imam Syafi'i dalam belajarnya, sehingga dalam khidmahnya membantu pondoknya, akhirnya Imam Syafi'i menjadi orang yang besar, ulama besar di Irak. Dan di Irak itulah kemudian beliau mengisi banyak pengajian-pengajian sehingga jamaahnya banyak. Pada saat haji, ada rombongan dari Irak pergi haji di Makkah. Di Makkah di Masjidil Haram ada halakoh-halakoh kecil, ada kelompok-kelompok pengajian kecil, dan salah satu yang ikut adalah ibu Imam Syafi'i. Nah, murid Imam Syafi'i itu di halakoh itu ketika ngaji selalu bilang, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris. Ibunya kemudian penasaran, kemudian tanya kepada jamaah, wahai bapak, wahai ibu, dari mana jenengan semua? Kok kemudian mengucapkan qala Muhammad bin Idris? Kemudian jamaah kemudian cerita bahwa Muhammad bin Idris itu adalah ulama besar di Irak. Muhammad bin Idris itu adalah gurunya yang mengajari mereka, yang memotivasi mereka sehingga bisa pergi haji. Para bapak ibu sekalian yang dicintai oleh Allah. Dari situlah kemudian ibunya nangis saking senangnya, karena ternyata Imam Syafi'i didoakan dan kemudian tidak boleh pulang sebelum dia pinter, sebelum menjadi ulama. Akhirnya
beliau dapat berita dari murid-muridnya bahwa sekarang Imam Syafi'i adalah ulama besar di Irak. Akhirnya ibunya kirim salam kepada jamaah, wahai para bapak, seusai haji nanti ketika kalian pulang tolong sampaikan kepada Muhammad bin Idris bahwa beliau adalah anak saya, beliau sekarang boleh pulang. Dari situlah kemudian pulanglah Imam Syafi'i, pamit kepada semua jamaahnya, wahai jamaah, saya diminta oleh ibu saya untuk pulang. Akhirnya jamaah yang banyak itu, ada orang yang kaya, ada orang yang sangat taat dan loyal, membawa semua barang, sampai kemudian 10 rombongan, 100 rombongan itu mengiringi Imam Syafi'i untuk pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Sesampai di batas kota Makkah, santrinya diutus, wahai santriku, tolong sampaikan kepada ibuku bahwa saya sudah sampai di batas Makkah. Akhirnya santri pun datang ke rumah ibu Imam Syafi'i. Wahai ibu, Imam Syafi'i sudah datang, sudah di perbatasan kota Makkah. Dia membawa 100 santrinya yang berombong-rombongan dengan banyak santrinya ikut mengantarkan Imam Syafi'i dengan harta banyak, dengan harta benda yang cukup lumayan besar. Kemudian apa bilangnya Ibu Syafi'i? Wahai santri, tolong sampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa saya tidak butuh semua itu. Saya hanya butuh Imam Syafi'i pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Akhirnya disampaikanlah, saya nggak akan mau menemui sebelum beliau datang dengan ilmu yang dia bawa. Akhirnya santri itu pun kembali menyampaikan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, ibunda panjenengan tidak mau membawa banyak harta karena yang dia butuhkan adalah ilmu yang bermanfaat. Akhirnya harta benda yang dibawa oleh rombongan Imam Syafi'i dibagikan kepada penduduk-penduduk miskin di di Makkah. Akhirnya habislah beliau datang dengan membawa kitab menuju ibunya. Barulah santri diutus, wahai santriku, tolong sampaikan bahwa harta yang kami bawa berombongan sudah kami habiskan, kami bagikan kepada penduduk Makkah yang miskin. Akhirnya ibu Imam Syafi'i baru berkenan dan Imam Syafi'i pun pulang. Itulah cerita bagaimana perjuangan ibu Imam Syafi'i untuk mendapatkan ilmu yang mulia. Sampai sekarang dikenang oleh sejarah, Imam Syafi'i adalah imam yang besar, ulama besar yang menjadi percontohan kita. Itulah yang niat yang harus kita wujudkan buat anak-anak kita. Nanti jadi apa itu urusan Allah. Saya yakin ketika anak jenengan punya ilmu yang bermanfaat, akan punya derajat yang tinggi. Saya sudah banyak membuktikan, banyak orang alumni UGM tapi mereka tidak punya kerja yang baik. Banyak mereka lulusan UI teman saya juga tidak punya kerja yang baik. Tapi banyak juga anak-anak yang sekolahnya biasa, kuliahnya biasa, baru S2-nya luar biasa, S3-nya luar biasa, sekarang menjadi profesor di usianya seusia saya. Maka jangan pernah khawatir kaitan dengan derajat. Ketika kita punya ilmu yang bermanfaat, anak-anak kita punya ilmu yang bermanfaat, taat dan patuh kepada kedua orang tua, saya yakin akan menjadi sukses besar. Kuncinya ada dua. Ketika ingin sukses dunia, maka harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Maka ketika anak jenengan kok nanti taat dan patuh setelah mondok di sini, maka pertahankan. Yakinlah nanti anak jenengan akan menjadi sukses besar. Entah menjadi pengusaha besar, entah menjadi pejabat yang besar, dan semuanya akan berkah buat panjenengan dan keluarganya. Yang kedua, kalau kepingin ilmu yang bermanfaat, taat dan patuh kepada guru, maka dua hal ini penting untuk menjadi sukses anak kita. Maka ayo kita didik bersama-sama anak-anak kita. Nanti di pondok akan kami ajari akhlak. Ketika pulang harus berubah. Mungkin ujiannya ibu anak jenengan awal mungkin tidak kerasan. Itu ujian. Maka jenengan harus kuat, harus teguh, daripada nanti akan menyusahkan sekolah di rumah, akhirnya nggak bisa dikendalikan, salah pergaulan dan lain-lain. Mending di pondok, jamaahnya terjaga, kemudian tahajudnya terjaga, duhanya terjaga, waqiahnya terjaga, dia punya hafalan, dia bisa ngomong beberapa bahasa di pondok yaki, dia juga bisa berpidato dengan baik, menjadi MC yang baik, dia bisa memimpin dengan baik, sehingga ketika pulang di masyarakat harapannya mereka betul-betul menjadi anak yang lebih bermanfaat untuk umat. Itulah para santriwati yaki, mohon maaf kami tidak bisa hadir
kami sedang melaksanakan ibadah haji. Mohon doanya, semoga kami diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan Abi dengan haji dengan baik dan benar, menjalankan rukun wajib haji dengan baik dan benar, sehingga Allah berikan haji yang mabrur. Terima kasih para wali santri yang dirahmati Allah. Selamat untuk mengantarkan anaknya mondok. Tata niat, istiqomahkan doa. Yakinlah bahwa semuanya akan ditata oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.